Seorang guru TK ketika sudah memilih untuk mengajar di TK, berarti harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dafa Podcast. Tentunya ketemu lagi dengan saya Fikrah Ainia. Nah, di sini saya sudah hadir bersama Ibu Mulaiko, salah satu dewan guru di TK Darul Falah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Dek Nia. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh tahu kegiatan pada hari ini, Bu? Kalau hari ini sebenarnya kalau di sekolah saya tidak begitu aktif karena masih dalam masa PPG ya, ikut PPG. Jadi kalau tidak ada jadwal PPG masuk, kalau tidak ada jadwal dosen masuk ya saya di sekolah. Ya untuk sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada kerjaan lain. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mulaiko karena sudah berkenan hadir dalam program Bincang-Bincang di podcast Dafa. Iya ya. Saya juga berterima kasih karena bisa hadir untuk berbagi informasi tentang apa yang saya ketahui terutama di lembaga di sini di taraf yang paling bawah yaitu di TK. Iya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu, apa saja visi dan misi itu yang ada di TK Darul Falah? Visi dan misi di TK Darul Falah itu menginginkan siswanya itu berakhlakul karimah, cerdas dan terampil. Oh iya Ibu, terus Ibu Mulaiko termasuk di bagian struktur apa? Kalau saya di lembaga TK itu masuk di kurikulum. Metode belajar apa yang dipakai untuk adik-adik di TK? Metode pembelajaran untuk TK dan PAUD itu sebenarnya banyak. Bicara metode pembelajaran, kita tinggal milih sesuai dengan tema yang mau kita ajarkan. Iya, Ibu. Ya, diantaranya ya ada problem basic learning, ada inquiry, ada kelompok. Ya tinggal disesuaikan dengan tema saja yang mau kita sajikan kepada anak-anak. Kalau kita bicara metode seperti itu. Ya. Ada program khusus nggak Bu dari sekolah untuk pengembangan atau semacam program unggulan di TK Ibu? Program pengembangan untuk anak TK kami dari 2 tahun kemarin itu mengadakan pembiasaan untuk sholat, praktek sholat. Di situ kegiatannya kami taruh di hari Jumat, yang mana ketika hari Jumat itu tidak diajarkan sesuai dengan seperti biasanya ya. Ada praktek sholat dan membaca Al-Quran dengan tilawah di situ. Ya, praktek wudhu lagi. Di situ setiap hari Jumat kami laksanakan, tapi tidak untuk PAUD, hanya di tingkat TK saja. Ya. Apakah perlu kerjasama ya Ibu antara guru dan juga orang tua? Ya, kalau kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat dibutuhkan memang, apalagi yang kita hadapi adalah siswa yang masih usia dini. Mereka yang banyak berperan di situ nanti orang tuanya ketika kita memberikan pembelajaran tentang misal doa-doa atau pembiasaan yang lain atau pengenalan huruf, itu orang tuanya yang harus banyak berperan juga di rumah. Butuh support. Iya, disupport. Karena kan perbandingannya seperti ini, Dek. Kalau anak itu kan kita hanya 1,5 jam atau 2 jam di sekolah, kita memberikan pengetahuan kepada mereka, tapi selebihnya mereka bersama orang tuanya, sehingga berhasil tidaknya kalau menurut kami di sini pembelajaran itu bisa berhasil kalau orang tua sangat mensupport benar tentang apa yang sudah kami berikan di sekolah. Iya. Nanti diulang di rumah seperti itu. Ya kalau orang tuanya enggak
nggak ingat atau nggak mensupport. Iya, nggak mensupport, maka pembelajaran yang diberikan di sekolah itu akan hilang itu. Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi antara guru dengan wali mengenai ini, Bu? Ini sudah memang masuk program kami, program tahunan kami untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib sekolah. Di sini kami memang menjadwalkan setiap 3 bulan itu bertemu dengan orang tua wali, istilahnya parenting. Ya, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, tas yang terakhir nanti itu di pembagian raport di semester 2. Terus setiap itu intent kami lakukan. Sebelumnya ada temu wali juga, Bu? Dari sebelumnya. Sebelumnya kalau dari sejak saya masuk di, ya kalau bicara sejak saya di sini awalnya memang tidak ada. Tapi karena kita kan butuh proses kan ya. Saya juga butuh tambahan pengalaman tentang bagaimana mengelola lembaga di TK. Sehingga dengan bertambahnya ilmu yang saya dapat baik dari ketika saya ikut seminar, ikut pelatihan dan seterusnya, sehingga saya berencana dengan kepala sekolah untuk membuat program parenting ini dijadikan program khusus memang gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun sudah. Ini. Kembali ke pembahasan TK nih, Bu. Boleh diceritakan tantangan yang dialami ibu dan tenaga pengajar? Kan tidak mudah ya, Bu, mengajar adik-adik TK itu. Iya, tidak mudah memang. Tantangan kami yang sangat sebenarnya tidak bisa dibilang berat ya, karena ketika saya seorang guru TK, ketika sudah memilih untuk mengajar di TK, berarti harus siap dengan segala konsekuensinya, bagaimanapun itu. Tapi yang ya dibilang bukan masuk pada masalah yang butuh kita selesaikan bersama. Di sini tantangannya ketika anak-anak itu tidak mendengarkan. Biasanya anak-anak itu kan tidak mendengarkan kita. Mereka ya tidak mood. Mungkin gara-gara ya salah satunya mungkin mereka kebetulan lagi tidak enak badan atau pengen jajan tidak dikasih, sehingga ketika di dalam kelas mereka tidak fokus ya. Itu yang kami rasakan sangat untuk mengembalikan ya fokus mereka itu di dalam kelas, itu yang jadi tantangan bagi kami. Terus juga butuh banyak kesabaran ya. Iya, butuh banyak kesabaran. Terus juga ketika banyak teman-teman itu yang tidak bisa masuk kelas. Maksudnya kan setiap hari biasanya satu kelas kita ada 2 orang, ada guru kelas, ada guru pendamping. Nah, ketika guru pendamping itu tidak masuk, maka kami kewalahan. Misal ketika sedang memberikan pengarahan atau persepsi kepada anak, ternyata anak ada yang mau minum, ada yang mau ke toilet. Nah, itu terjeda. Sehingga anak-anak yang lain itu buyar juga, Jadi harus dikembalikan lagi fokus anak-anak itu yang sangat kami jadi tantangan bagi kami ketika sudah sendirian di dalam kelas. Iya, Ibu. Ya. Lanjut, Ibu, bagaimana cara mengalihkan perhatian siswa untuk tetap fokus ke pelajaran itu? Kami punya bukan sandi ya. Ketika anak-anak itu sudah agak buyar main dengan keinginannya sendiri, kami memang ada istilahnya bukan seperti ini, anak soleh siap, anak pintar juara, itu anak-anak ngumpul lagi, biasanya seperti itu. Dan itu kami praktekkan setiap hari, dan ternyata ketika anak-anak sudah mulai main dengan sendirinya, kami untuk memanggil anak-anak itu seperti itu, anak soleh, itu ngumpul semuanya, iya. Iya, bisa mengerti bahwa mereka sudah diajak untuk kumpul lagi. Harapan dan strategi untuk melahirkan anak-anak didik
agar lebih maju ke depannya? Harapan dari guru TK dan PAUD serta kepala sekolah, kami menginginkan sebenarnya kerjasama yang sehat antara wali dengan guru, di mana ketika kita mempunyai program dan wali itu ikut serta, ya itu harapannya. Juga kepada lembaga, harapan kami ketika kita membutuhkan, misal ada pengayaan pendidikan kepada para guru, untuk lembaga itu mudahlah untuk kita memperoleh izin. Ya, apalagi pas bisa mensupport secara finansialnya. Terakhir nih Bu, strategi untuk mengembangkan siswa menjadi lebih baik ke depannya. Kalau pengembangan siswa agar lebih baik, tentunya tidak luput dari metode yang harus kita berikan, yang harus kita pakai ketika proses pembelajaran. Ya, terutama guru-gurunya ini harus digembleng betul. Iya Ibu. Karena saya melihat walaupun sudah lulusan seperti saya, sudah sarjana, tapi kayaknya untuk mendidik anak yang di usia dini itu masih butuh banyak pengalaman dan juga materi-materi yang harus saya ketahui. Apalagi ya ada sebagian kan masih dalam proses pendidikan guru kami. Ya, itu. Jadi gurunya yang harus lebih dulu digembleng, baru siswanya. Insya Allah nanti akan melahirkan siswa-siswa yang luar biasa kalau sudah gurunya itu digembleng dengan baik. Tapi yang paling utama yang harus kita punya selaku guru TK dan PAUD, sebenarnya bukan hanya guru TK PAUD, seluruhnya. Kata guru saya, sebaik apapun metode yang kita ajarkan, sebaik apapun media yang kita punya untuk diberikan kepada anak, tetapi kalau hatinya tidak bersih ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, maka itu tidak ada artinya. Ya, mungkin sekarang kita bisa anak-anak bisa fokus, tapi ketika akhirnya tidak ada hikmahnya, katanya seperti itu. Ya. Jadi hati harus ikhlas lah seperti itu kalau kita mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di studio kami. Ya, terima kasih. Baik teman-teman Davis, cukup sekian untuk video kali ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.